Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas, masih di processing Python atau animasi komputer. Di video kali ini kita akan buat animasi seperti gambar yang ada di sini, di mana di situ ada multi objek. Aduh, duh, duh, yang objeknya itu adalah segitiga ya. Dia punya kepala. Lalu di sini ada objek yang menarik dia ya, secara apa namanya mempengaruhi gaya. Ya, lalu kemudian kalau saya pindahkan si titik, eee, apa namanya, targetnya, maka si panahnya ini berubah. Ya seperti kita main game ngasih makan ikan ya. Jadi ini seperti animasi, membuat animasi ngasih makan ikan. Cuman di sini ikannya saya gantikan dengan, yang segitiga. Lalu prinsip animasinya ini saya nggak pakai gaya. Teman-teman bisa cek di video awal, processing itu yang kita apa namanya, mempengaruhi gerak satu objek itu berdasarkan titik mouse ya. Jadi ini codingnya nggak pakai gaya gravitasi Newton, nanti kita akan jelaskan lebih detail ya. Jadi video ini akan sedikit panjang membuat, animasi seperti ini. Oke, ini kita close contekannya, kita pindah dulu sini, kita buat yang baru. Nah ini sketch yang baru, eee, kita kita simpan di sini. Oke, sekarang kita harus buat dulu objeknya. Di sini kelas objek, objek dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian kita def underscore init, sorry, underscore init, underscore di sini self. Yang saya butuhkan adalah x, y, dan m ya, posisi x dan y-nya dan m-nya. Lalu kemudian di sini self position itu seperti biasa v vector. Nah, supaya dia menarik di sini kita pakai random, from random im oh random aja ya. Import random aja ya. Import random. Di sini kita random di angka 1000 aja lah, karena kanvasnya kan 1000 ya. Random di sini 1000, si y-nya sorry. Si y-nya nanti 1000, si ininya 800 ya, x-nya 1000, sorry. Tingginya 800. Jadi dia nggak keluar frame. Oke, ini posisinya, lalu self seperti biasa kita butuh kecepatan v vector 0,0, lalu kemudian self dot percepatan ini v vector 0,0. Oke. Nah, setelah itu kita butuh self warna. Di sini warnanya saya pakai random run int. Oh iya, harus pakai integer ya. Jadi di sini benar tadi, from random import run int. Oke, di sini yang di random hanya warna merah 200 sampai 255. Yang lainnya biar agak sama, maksudnya warnanya nggak terlalu jauh, nggak saya random. Jadi saya random warna merahnya aja antara 200 sampai 155. Ya ini sebenarnya teman-teman bisa berkreasi aja ya, semua teman-teman. Oke, di sini saya butuh M sebagai massa. Nah, metode yang saya butuhkan itu yang pertama itu metode gambar. Def gambar dulu self ya. Di sini saya gambar, lalu kemudian karena nanti akan berkaitan dengan rotasi, maka di sini saya pakai push dan di sini saya pakai pop. Lalu kemudian di sini saya translate-nya seperti biasa self post.x. Ini udah diterangkan ya di video sebelum ini kenapa ditranslate ke sini, karena ini titik tengahnya itu, kan kalau kita menggunakan rotasi itu yang berputar itu kan, seperti sketch-nya ya, dengan eee, push and pop itu, maka kita wrapper, kita bungkus script kita, nanti, si bagian posisinya itu ditranslate ke tengah-tengah gitu, jadi nggak di sudut kiri lagi di layar, oke. Lalu di sini saya kasih stroke-nya 50,
fill-nya bisa self.warna, lalu kemudian di sini saya buat triangle. Nah, triangle-nya ini bentar kita buka dulu. Saya lupa buka Paint. Kalau kita punya segitiga. Nah, segitiga yang mau kita gambar itu nanti bentuknya seperti ini. Ya, jadi dia dia itu bentuknya kepalanya itu ada di sebelah kanan. Ya, jadi kalau ini kan kepalanya ada di atas ya. Nah, kepalanya itu nanti ada di sebelah kanan ya. Jadi dia bentuknya ini. Oke, dia bentuknya seperti ini. Oh, ketutupan ya. Sorry. Jadi di sini. Oke, ya seperti ini. Jadi kepalanya itu ada di sini. Ini head-nya. Seperti itu. Nanti ini kan tadi akan berotasi ya. Jadi kepalanya ke sini. Jadi seperti ini. Oke, nanti saya jelaskan di bagian rotasinya. Oke, di sini self dot massa, min self dot massa, lalu min self dot massa, min self dot massa, self dot massa, lalu ini self dot massa, 0 ya, kurung tutup. Oke, kita coba dulu deh, biar langsung kelihatan di sini dev dot setup, titik 2, size-nya itu 1000,800, lalu di sini dev draw di sini objeknya kita kasih nama A dulu. A sama dengan objek, lalu kemudian objeknya random run int, x-nya 1000, run int, y-nya 800, lalu kemudian masanya 50. Ini aja. Lalu di sini kita turunin global A, lalu A dot gambar ya. Oke, jadi saya bikin A sebagai objek, ya butuh X, Y, dan M, saya random posisinya, nggak usah di random deh, di tengah-tengah aja dulu, 500 dan 400. Oke, saya running. Apa dia bilang? Oh ini ya. Ini color betul. Oh ini ya, salah ya. Ini 155, yang ini 255. Oh, oke. Wah, gede ya. Nah, ini ya objek yang kita punya, segitiganya segitiganya gede banget. Di sini backgroundnya putih, terus masanya gede banget ini, 10. Wah, dia di ujung situ. Oke ya.
sudah kita buat gambarnya, tapi ini kayaknya ada yang salah ya. Oh, ini posisinya random ya. X dan Y-nya selalu random di sini. Jadi ya posisinya rubah-rubah ini nggak ngaruh. Oke. Ini X dan Y-nya di sini, nanti randomnya yang di sini. Oke, dia jadi di tengah. Oke, udah kita gambar. Nah, di sini supaya segitiganya dia punya kepala, yang bagian sininya kita kali 2. Kita gedein jadi 30. Oke, ya jadi dia ada kepalanya lah. Ada kepalanya jadi lebih tajam sudut di posisi sebelah kanan ya. Nah, setelah ini kita mulai operasi vektornya. Gimana operasi vektornya? Operasi vektornya adalah kita harus bikin apa namanya, gerak dulu ya. Saya kok lupa. Def gerak. Nah, di sini saya tidak pakai prinsip pergerakan objek menggunakan gravitasi Newton ya, tapi ini kembali lagi ke yang awal banget tentang mouse ya. Jadi pergerakannya berdasarkan mouse ya. Nah, di sini dia menerima masukan berupa, oke nggak usah lah. Di sini ada apa namanya, arah sama dengan V vektor dari, kita harus tahu mouse dulu. Mouse itu adalah V vektor mouse X, mouse Y. Lalu di sini arah pergerakan dia adalah arah itu sama dengan P vektor sub pengurangan dari mouse di self dengan self dot position ya. Jadi vektor posisi dia vektor mouse dikurangi vektor posisi dia. Nah, setelah itu si arahnya kita normalize. Lalu kemudian arahnya kita kalikan dengan 0,4. Nah, setelah itu self dot percepatan itu sama dengan arah ya, karena arah ini berupa nilai ya, berupa vektor, sorry. Lalu kemudian di sini self dot kecepatan kita add dengan self dot percepatan, lalu kemudian self dot posisi kita add self dot kecepatan. Setelah itu di sini self dot percepatan kita kalikan dengan 0 supaya setiap kali animasi berjalan percepatannya reset lagi jadi 0. Oke. Ini kita tinggal di sini a dot gerak dulu baru gambar ya. A dot gerak. Oke. Kita coba running dulu. Ini animasinya. Nah, lihat ya. Segitiganya, aduh, dia terbang kemana nih? Oke, dia terlalu jauh. Di sini harus kita pakai limit ya. Di kecepatannya self dot kecepatan kita limit self dot massa per 2 ya. Jadi kita limit berdasarkan masanya supaya nanti si segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil itu dia agak beda ya. Nah, oke. Oke. Ini 1 per massa ya harusnya karena kan pembagian. Coba. Wah, dia nggak bisa gerak karena terlalu kecil ya. Oke, self massa dibagi dengan 2 ya. Nah, oke, dia ngikutin kemanapun si mouse ini apa namanya, pergi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin bolanya dulu ya. Bolanya dulu, bolanya dibikin objek. Caranya kita buat apa namanya, di sini aja. Fill 255, 150, 100. Lalu di sini kita buat circle.
circle di sini, X ball, Y ball, dia besarnya 20 ya, berarti kita butuh variabel ini X ball dan Y ball. Sorry. Ini ke sini, lalu di sini kita posisikan dulu aja di tengah-tengah. Tengah-tengah itu berapa? 500 ya. Yang ini 400. Oke. Oke, ada bola di tengah. Ya si panahnya tetap objek panahnya tetap ngikutin ke eh, apa namanya? Objek panahnya tetap ngikut ke mouse ya, belum ikut ke bola. Nah, caranya adalah di bagian eh apa namanya? Di bagian sini kita buat objek bola dulu ya, ball sama dengan si vektor X ball Y ball di sini. Lalu kemudian ini udah jadi vektor. Di sini kita copy ball.x, ball.y. Lalu kemudian di bagian geraknya kita merefer ke ball. Oke, tinggal di sini di bagian geraknya kita kasih ball. Oke. Yang ini kita hapus. Yang ini kita ganti dengan ball. Ya, jadi dia nanti pergerakannya terhadap si ball yang ini. Yang ball yang udah kita buat di sini gerak terhadap ball. Oke, kita running. Oh ya, dia di tengah-tengah. Kenapa dia di tengah-tengah? Karena awal menggambar kan si segitiganya di tengah-tengah. Makanya di sini kita random aja. Random si posisinya supaya dia begitu start terserah dia mau ada di mana. Oke. Nah, udah ya, jadi si ininya apa namanya, si segitiganya dia vektornya kecepatannya dipengaruhi percepatannya dipengaruhi oleh posisi dari ball karena ada daya tarik. Nggak pakai prinsip gravitasi Newton ya, ingat ya ini ya. Nah, sekarang biar lebih menarik di sini if mouse press, kalau mouse-nya ditekan maka di sini eh ball.x sama dengan mouse X dan ball.y sama dengan jangan gini. Di sini X ball lalu kemudian sini Y ball karena variabelnya harus berubah yang utamanya ya, bukan yang ada di sini. Sini mouse Y, oke. Oke, ini di sini kita klik di sini. Oh, dia pindah dan si segitiganya pergi. Oh iya, dia datang ke sini ya. Oke, karena segitiganya besar ya. 5 nama tadi limitnya kita bagi 5 deh. Oke, dia akan ngikutin kemanapun si apa namanya ininya pergi, pointernya pergi. Nah, sekarang kita akan pikirkan bagaimana prinsip rotasinya. Nah, ketika kita punya sebuah vektor gerak itu kan kita bisa gambarkan dengan segitiga ya. Ini adalah vektor gerak nih. Ini vektornya. Nah, vektor ini kan dia punya beberapa elemen ya. Yang ini adalah Y, yang ini adalah X. Nah, kita mau ini, sudut ini, alfa yang ini. Ya, alfa yang ini, sudut ini berapa sih supaya dia bisa bergerak gitu ya. Yang tadinya kan dia arahnya ke sini nih. Gitu ya. Arahnya dia ke sini. Gitu. Terus dia mau gerak ke vektor kecepatan yang ini. Kan dia punya vektor kecepatan ya, yang dia menuju ke titik lainnya. Jadi kita perlu apa namanya, sudut ini. Nah, sudut ini kalau sin itu kan sama dengan sorry.
sin dari theta gitu. Ini di sini alfa, di sini theta. Oke, nggak apa-apa lah. Sin dari alfa itu sama dengan depan dibagi sisi miring. Berarti depannya adalah y per apa namanya, si V-nya, panjang V-nya. Berarti panjang V itu adalah kita sebut apa ya kemarin itu? Magnitude ya. Oops, sorry. V dot magnitude itu sin. Kalau cos dari alfa itu sama dengan sisi tetangga dibagi panjang sisi ini. Jadi X dibagi V dot magnitude-nya ya, panjangnya ya, bukan vektornya. Sedangkan tangan alfa itu adalah Y depan dibagi sisi miring. Nah, yang kita mau itu adalah ini, sudut ini. Sudut ini. Nah, daripada kita gunakan ini, sorry. Deh. Daripada kita gunakan si magnitude ini daripada kita ngitung magnitude-nya, kita gunakan aja elemen X dan Y-nya. Ya. Jadi kita gunakan yang ini. Jadi kan ini kita turunin ke sini ya. Tangen dari alfa sama dengan Y dibagi dengan X. Berarti alfa sama dengan anti tangen dari Y dibagi dengan X. Ya. Nanti kita dapat si alfanya ini untuk dia berotasi atau berputar. Nah, sekarang kita implementasikan ke kodenya. Sebenarnya teman-teman pakai sin sama cos juga boleh ya. Sin sama cos boleh. Tapi kita lebih mudah, kita kan punya Y dan X. Nah, kita implementasikan ke coding kita. Kita implementasikannya di mana? Di bagian gambar. Ada gambar. Nah, di bagian gambar sini, di sini kita Oke, nah di sini kita akan rotasi itu yang kita perlukan itu adalah sudut ya. Rotasi berarti rotate sudut. Nah, dari mana sudutnya kita punya? Ingat kita punya ini. Tadi nggak kelihatan kali ya. Kita punya V itu kecepatan ya, kecepatan dia. Lalu kemudian kita perlu anti tangen dari elemen dari kecepatan. Jadi di bagian sini kita perlu sudut sama dengan anti tangen dari self dot kecepatan dot apa tadi, Y dibagi self dot kecepatan dot X. Oke, kita coba running. Nah, gitu ya. Oke, cuman di sini kalau si posisi targetnya itu ada di pantatnya, dia bergeraknya pantatnya ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini apa namanya, dia hanya apa ya istilahnya, hanya melihat Y dan X-nya ya. Nah, untuk kita bisa benar-benar berotasi full gitu, kita harus pakai atan 2. Ada fungsi atan 2 di apa namanya, di processing, dan ini bukan dibagi tapi parameter Y dan parameter X-nya kita masukin. Oke, setelah kita masukin, dimanapun kita menempatkannya, walaupun di dalam tanda kutip di bagian belakangnya, di pantatnya, dia akan ngikutin ke arah yang benar ya, walaupun kita simpan di belakangnya. Tadi kan kalau pakai anti tangan 1, itu dia kalau ditempatin di belakangnya dia malah mundur gitu ya, bukan si kepalanya yang berotasi gitu. Oke, ini sebenarnya prinsipnya udah selesai kita implementasikan. Nah, sekarang kita tinggal coba menggunakan multi objek. Multi objek di sini berarti di sini pakai nama apa ya? All aja lah. All
sama dengan array di sini for i in rank berapa? Objeknya mau berapa? 20 gitu ya. Titik 2 di sini al dot append ya. Ya kita append ke sini supaya bervariasi. Ini i-nya ini kita gunakan sebagai masanya ya. Tapi kita tambahin. Kita tambah dengan biar nggak terlalu kecil ya. Nggak 0 banget. Kita tambah dengan 3 deh. Jadi paling gede nanti ukurannya 23. Oke, udah tinggal di sininya ya. Di sini for a in al. Oke, all, sorry. Dah, tinggal gini aja. Udah kita running. Oke ya. Wah, yang ini dia nggak bisa gerak nih. Oke, karena dia terlalu kecil ya. Oke, bagian masanya ini kita bagi 2. Kita running. Oke. Ini yang gede malah gerak lebih cepat ya. Harusnya kan yang gede itu lebih lambat ya. Ikan yang kecil lebih cepat. Berarti massa dibagi 1/2. Benar nggak? Salah ya? Gimana caranya? Harusnya di sini 20 per massa gitu ya. Jadi kalau dia kecil dia lebih cepat. Oh, yang kecil dia datang duluan. Yang gede dia lambat. Oke, karena tadi masanya maksimal di berapa? 30 ya. Berapa kita? Oh, 30. 20 objek di sini 30. Oke, jadi masa yang gede dia tetap bisa jalan tapi dia telat. Bener nggak sih? Ikan yang kecil lebih cepat geraknya? Oke lah, silakan teman-teman berkreasi di bagian sini limitnya. Balikin lagi ke yang awal. Gini, prinsipnya semakin gede objeknya, dia kecepatannya semakin cepat. Ayo sini. Iya, 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 iya. Oke. Itu aja untuk video kali ini, cukup lama hampir setengah jam ya videonya. Silakan teman-teman berkreasi, misalnya makanannya nanti banyak, gimana kalau makanannya ada banyak? Ya tentu nggak bisa pakai prinsip Mohs ya, harus pakai prinsip si gravitasi Newton baru bisa ya. Silakan teman-teman coba implementasikan gimana kalau menggunakan prinsip gravitasi Newton dalam bikin animasi memberi makan ikan ini. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.